Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala mursalin. Habibana ya Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ifataka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadha 'alaihim syaitanu fa'ansaw dzikrullah. Ulah tifus syaitan ala inna tifus syaitani humul khasirun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrus sholihin kafaratul dzunub wa rahmah wa taqsirul barakah. Qala Syekh Ahmad Syaikhul Tajarifi amangkana dzikrillah ta'ala fi qalbihi fa wadakir. Amal lam yadkurhu fi qalbihi alaysa bidzakir. Alisan ulama qalbi wa tabi'alah. Yang mulia dan kami muliakan Syekh Mabrom, saya guna masjidnya Syekh Yaji Ahmad Syabul Aksir Arifi. Mudah-mudahan senantiasa bersihkan sirru beliau dan keberkahan dan rahmat beliau senantiasa sertai kita semua beribadah kawan iman kita berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Masawi, Adaya Sofia dan seluruh duriah para sahabat dan seluruh keluarga besar pesantren Surya Raya, dan saya berikan kekuatan dalam semata lahir batin yang mengembangkan dan menunjukkan serta melestarikan ajaran-ajaran pendidikan dari para sahabat. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasallallahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seluruh jajaran pengurus, seluruh organisasi yang bernaung di bawah Pondok Pesantren Surya Raya dari pusat sampai ke daerah, termasuk yang hadir pada malam hari ini, seluruh jajaran LDPGN dan organisasi lain perwakilan Gresik sebenarnya saja, termasuk seluruh jajaran pengurus dari LDPGN Jawa Timur yang dikomandani oleh Bangsa Yai Haji Muhammad Ali, dan juga kepada yang mulia yang saya hormati Ibu Hajah Erma Sobo ya, Bu Erma yang punya hajat malam ini. Mudah-mudahan ini manakib istimewa semuanya hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita semua dalam manakib ini mempercepat terkabulnya seluruh doa kita semua, khususnya niatan dan doa Ibu Hajah Erma
sekeluarga emang termasuk mendoakan putrinya. Sebenarnya hajat beliau nanti besok akad depan ini, karena ya, beliau memberikan kesempatan kita semua. Umpama besok insya Allah Pak Kiai Haji Muhammad Ali yang kasih kita, alhamdulillah sekarang bisa. Karena logonya beliau mudah-mudahan juga mempermudah untuk capai hajatnya. Yang ulang tahun ini putrinya yang sekarang sedang berumur 13 tahun. Lucu-lucunya dan kalau tidak bisa merawat lucu ini bahaya. Kalau sudah lagi ini belum SMP ya? Belum ya? Oh, sudah di SMP. Mudah-mudahan semuanya ditolong oleh Allah SWT. Termasuk niatan untuk bentuk rumah ini baiti masuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tak kalah pentingnya seluruh hadirin hadirat, ikhwan akhwat semuanya saya sangat saya hormati, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas berkah lipat rahmat Allah kita bisa berwajah bertemu muka dan terohim tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa niatan dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Apabila ada kesalahan dan khilafnya kita senantiasa memaafkan. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, ini ngaji sudah datang ya, lengkap ini sholat. Pak Kiai Pak Surani Samsudin, Pak Kiai Lekto, kenalnya Lekto. Subhanallah, mantap ini. Dan termasuk Pak Polisi Mas Wawan ini ragu ya. Tapi ibu enggak ya? Salam ya. Masya Allah, gitu. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Jelas apa dan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah lewat para kasih beliau, termasuk saya Ahmad Al-Ghazali Arifin. Beliau ini mengamini kita semua. Harus yakin. Harapan dan doa kita itu tergantung pada keyakinan kita. Karena itu yakin itu mahal. Nah, untuk yakin yang semacam ini perlu hadir sesering mungkin menghadiri majelis-majelis zikir semacam ini. Karena itu kula derek niru bahasa Ibu Sali. Nah, pas sebutnya pertemuan kali ini apa? Kata kunci ya. Menurut saya buayai, bulan ini kayak alhamdulillah ada salah diri ngomong gitu. Tapi nek lojo, mungkin harus sampai pada saya. Gue gitu nggak sampai ya berdoa kayak gini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu memimpin. Nah, setiap pemimpin nanti ditanyakan hal-hal siapa-siapa mengenai siapa dan apa yang dipimpin. Di setangan hadis terus nanti panjang. Ayah termasuk memimpin untuk rumah tangga, ibu memimpin untuk manajer rumahnya, anak juga memimpin, apa itu pembantu juga memimpin, semuanya memimpin. Ini semua akan ditanya oleh Allah SWT. Seperti apa kita memimpin dan kemana kita mengarahkan yang kita pimpin. Ini yang buat saya itu yang salah ya? Betul? Ya, betul. Oh iya, saya batik salah. Ini berapa puluh tahun yang lalu. Ini dari surah 5 datang surah 5.
Ada? Nggak ada. Punyanya Nyai Aziz? Punya ini? Nggak ada. Kirim salam. Bu Irma, dia kirim salam. Kan? Iya. Tapi beliau kemarin berjanji, kan aku dulu banyak aja siar. Siar berapa nggak tahu. Mudah-mudahan. Itu katanya. Beliau kirim salam karena maghrib baru pulang. Jadi Bapak Ibu perlu hadir semacam ini itu permudah. Mudah apa? Ya tujuan kita hidup ini. Kita doa-doa tadi dari awal dari mukadimah sampai dalam makmubah, termasuk doa di makmubah tadi, doa manakib. Mudah-mudahan tadi doa amini, ya amini, karena itu diwati-wanti sama acara, ya jangan sampai makan. Sampai sekarang itu saya tidak berani makan, berani minum tidak berani. Yuk sampai selamat ya, boleh. Iya. Di dalam apa? Setiap manusia nanti dipertanyakan tentang bagaimana kiprah untuk memimpin, ya. Paling tidak memimpin diri kita sendiri, manusia. Nah ini ada hubungan dengan baiti jannati tadi. Kalau rumah ini jannati, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, yang merasakan siapa? Penghuni ya. Nah, penghuni. Nah diri ini juga, ini kadang-kadang orang mengatakan gini, anak yang benar ya, kemudian ke tukang padi, apa ya tukang padi? Dukun ya, saya kata, ini padi itu dukun. Nah, saya ingat ini, rumput itu super ini dijual lagi rumahnya. Yang dimaksud itu bukan rumah itu, rumah ini, jasad ini. Bukan dijual kalau jasadnya, diperbaiki. Dengan kata dari Rasulullah SAW. Sehingga kalau jasad ini diikutkan, mengikuti syariat Rasulullah, maka nanti penghuninya merasakan kedamaian. Siapa penghuni manusia ini? Ruh ini akan bisa bahagia kalau jasad senantiasa melanggar aturan dari zat yang mempunyai kehidupan ini, yang mengatur hidup ini. Makanya kalau kita ingin damai ruh ini, merasa puas. Kalau orang puas tidak beri-beri. Betul ini. Di rumah sama istri kalau puas, guyuin, mesem. Istri juga gitu, Masya Allah. Saya sendiri, terutama muda-muda ini. Karena perjalanan, kalau tua-tua gitu tukaran kebahagiaan. Si nama-nama ini nggak turun air, ya orang-orang sih. Saya juga tukaran dengan Nabi Mesam itu. Macam itu. Kalau ruh ini sudah terbiasa mengikuti jasadnya dipakai untuk menjalankan syariat Rasulullah, maka rusaknya damai, tentram. Karena itu kita datang ke sini ini dalam rangka juga untuk mencapai jannati tadi. Besok kita nanti dalam surah Al-Zumar kata Nabi ya. Jadi besok ke neraka digiring juga, berombongan, kencurkan juga di kiri. Mohon maaf, jadi surga itu jangan sampai nunggu di sana. Di sini pun kita disuruh untuk merasakan surga dulu. Kata Makola, inna fil ardi jannatun. Sungguhnya dalam dunia ini ada surga. Lam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa hendak mengikuti memasuki surga dunia, maka orang nanti tidak memasuki surga akhirat.
Di berita ini yang ditanya, nopo niku surga dunia. Itu di majelis-majelis. Alhamdulillah kita ini diwajibkan oleh bangsa ya tiap harinya juga majelis zikir, paling tidak di rumah sendiri. Nah, sepekan sekali, sebulan sekali. Padahal yang saya lihat ini tidak hanya satu kali sebulan, apalagi Pak Komandan, Pak Panglima, Masya Allah. Besok berapa? Ya, berapa kali? Kemarin di rumah saya, hadir dia. Ya. Tidak kala itu, dia mahabbatullah ya Jalla Jalla. Wa ma'rifatuh. Ketiga, dikruhu ala kulli hal. Nah, di situ surga. Surga itu apa? Kata surga dimaksud ini katanya Makola itu yaitu cinta pada Allah SWT, cinta pada Allah Azza wa Jalla. Cinta. Bagaimana kita itu bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengikuti aturan-aturannya? Di antaranya, makanya kita ini, Masya Allah, dipandu oleh Pakasa Mursyid, diajari. Jadi ajaran-ajaran semacam ini bukan untuk membebani manusia yang termasuk bukan. Itu merupakan bagian rahman rahim beliau kepada kita semua. Sama dengan kita memberikan tugas pada anak-anak, bukan kan membebani, supaya apa? Hidup berikutnya lebih indah, lebih senang, lebih bahagia. Bagaimana? Mengapa kok hal semacam ini merupakan mahabbah? Kita ini dulu bagi Rasulullah SAW disuruh oleh Allah. Disuruh apa? Suruh menyampaikan, mengatakan. Di bahasa Quran kata Pak Yaikul, katakan. Katakan apa? Nah, yang disampaikan para sahabat itu isya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, saya tunjukkan ini penyampaian bagi Rasulullah. Kalau kalian semua menyatakan cinta pada Allah, ikuti saya. Saya siapa? Rasulullah SAW. Tugas nanti di dunia tidak selamanya, karena manusia ada batas umur. Begitu baginda dipulangkan ke India, maka tugas sudah diteruskan oleh para penerus beliau, bukan pengganti, penerus, penyambung risalah kenabian. Sampai pada akhir para mursyid namanya waliyan mursyid. Nah, syukur alhamdulillah kita ini dimasukkan oleh Allah, bukan masuk sendiri, dipilihkan oleh beliau. Betapa banyak saudara kita itu masih mencari-cari siapa yang saya ikuti hidup. Sampai kemarin ada seorang pas saya menghadiri serapat itu ya, salah satu di antara mereka tanya, tanya gini, udah ngomong, tanya masalah tinggi sebagainya. Oh yang itu iya. Oh yang ini yang bisa nggak boleh itu. Oh bisa gitu? Iya. Tanya apa? Ya udah ikuti aja nanti kalau memang sampai ingin tahu apa isinya gitu. Saya sebutkan rekodnya. Seorang pengawal rekod juga. Tapi tanya. Fattaku in kuntum tuhibbunallaha fattaku.
Kalau kita ikut Rasul, karena sudah sampai, sudah diakhiri berada di dunia, maka disuruh mengikuti syarat. Terus saya Ahmad selalu berkata Jakifi syukur Bapak Ibu, beliau ini bukan sekedar mursyid, seperti yang kamil, sempurna dan menyempurnakan. Bukan hanya kamil saja ya, kamil, sempurna menyempurnakan. Tanya ada keterangan, kalau Bapak Ibu sebagai murid beliau ini bermimpi beliau, itu beliau suruh, karena kelas hamba Allah semacam beliau ini tidak bisa selidiki oleh musuh-musuh kita. Nah, yang ikuti. Jadi kalau para sahabat ini mohon maaf, saya menunjukkan tugas para sahabat, saya khususkan menyampaikan, ikut tuh Allah. Kalau kamu semuanya ini, menyatakan kita pada Allah, fattabi'uni, ini ikuti saya siapa? Loh, waktu nirukan apa tadi? Mari mau dulu. Bukan. Sekarang saya nirukan para sahabat, menirukan. In kuntum tuhibbunallah, kalau Anda menyatakan kita pada Allah, ikuti aku siapa? Saya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Benuatan. Fattabi'uni yang berlaku. Fattabi'uni yuhibbukumullah yang berlaku di rumah. Kalau kita sudah mengikuti macam itu, maka Allah mencintai. Allah mencintai yang memiliki kita dulu. Allah yang akan mencintai orang yang mengikuti semursyid saya Ahmad tadi. Dan mengampuni kalau dosanya. Diampuni. Orang itu selamat sudah diampuni. Amalnya banyak tapi belum terampuni, masih masalah, masih ditimbang. Oke, diampuni. Mudah-mudahan kita juga termasuk terampuni semua kesalahan dan dosa kita. Sehingga nanti kita masuk yang Nabi Wairi bisa. Allahumma itu kita. Jadi supaya kita cinta Allah, cintai Allah, maka kita cinta pada Allah. Aktini mahabbataka ya Allah, beri aku ya Allah mampu senantiasa mencintaimu. Kalau hamba cinta Allah, Allah cinta pada hamba itu. Oke. Betul apa tadi? Waktu dan mengenalnya. Kita sudah dikenal oleh beliau. Saya Ahmad dan saya seterima. Akhirnya indek Pak sahabat, sebelumnya aslinya tidak sampai pada Rasulullah yang mengenal kita ini. Karena itu kalau kita berpegang yang terakhir ini, yang benar-benar ini, maka semuanya mencatat itu kan, ya. Mencatat tadi jangan sampai tadi satu nama Ruhani kita. Ini ceritanya Dr. Mauludi. Masya Allah. Nah, kalau ini diakui sini masa kita jatuh. Oke, jangan ikuti saya. Alhamdulillah atas berkah Bapak kedua saya dikirakan ayo balik. Masya Allah. Sebenarnya dulu sudah sana saya, cuma kepet-kepet gitu. Iya, ayo. Kalau dulu kan dipegang buntutnya, tahu buntut? Ekor. Iya, ekor besar. Ekor ini enggak sambung pada induknya. Ya seperti yang hidup, tapi seperti cecak atau jejak. Kalau ekornya, ya kecil kan dulu, enggak ada. Tahu tuh, alhamdulillah. Oke, nah itu tadi. Jadi kita jadi kenalkan siapa? Ya ini loh. Maka ini termasuk sebagai alat untuk memurnikan ketahuan kita. Dalam makom kita bentuk ibadah.
Kalau nggak ada imannya, nggak terima. Mana imannya ini tidak? Loh gitu kalau orang tarikot. Tapi tidak semua tarikot loh. Ini pondok pesantren saudara. Mana imannya ini tidak? Ayo jalan tadi beriman. Karena itu kalau ini jalan bahagia. Bentuk apapun tugas kita akan terasa dengan ikhlas. Kenapa? Kalau dundel, ya suka karo ini, ya isi lah. Allah Maha tahu, tidak disebutkan sudah. Karena lebih jadi wali, biasa jalur. Di dunia hati kan, itu kan tidak dilanjutin. Ya, semacam itu. Allah, Masalah Muhammad, Bapak Ibu. Jadi nanti kita sudah tahu ya itu. Nah, ma'rifah itu. Kita sudah mengenal beliau, mengenal Allah yaitu. Nah ini nanti semakin lama kita pengen efektif. Cuma kita ini zikir 5 menit, lupanya 20 menit. Nah, berarti kan 1 detik. Ada detik. Kadang-kadang 5 menit ya kan 5 itu. Suka-suka 5 ilaha illallah. Nah itu loh 265. Berarti kalau 165 kali tambah 3 berarti 168 gini. Pelan-pelan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali la ilaha. Tetap semacam itu. Nah, tetap pakai ini. Ya. Nah, tadi la ilaha illallah. 3 kali berapa kopinya? Halo. 3 kali lah, kopinya berapa? Kopi susu, ngawur aja. Ya. Kalau 3 kali berarti 6 tambah 165 berarti 330 tambah 6 330. Syukur dong. La ilaha illallah. Ini 2 kali lah lutung. Itu nanti untuk menit kita. Kalau tiap menit kita ini 60 kali selamat. Menit berikutnya 60 kali selamat. Menit berikutnya 60 kali selamat. Menit berikutnya tidak tahu. Nah itu mereka selamat. Mengapa demikian? Kalau tidak jalan istahwa dan syaitan, setan bergentayangan, berkeliaran. Untuk apa? Mempicu kita, mengarahkan kita supaya apa? Supaya lupa. Ininya lupa. Katakan melahirkan Kristus syaitan. Ada Kristus syaitan, ada Hibullah. Nah ini ayat ini mohon maaf gitu. Jadi Al-Mujadalah 19 yang Hizbullah diterangkan pada akhir ayat itu. Akhir ayat di Mujadalah tadi itu Hizbullah. Nah kita akan Hizbus Syaitan. Mengapa semacam itu? Lepas. Sehingga kalau dilepas, cepat muring-muring. Siapa tuh kalau nggak marah-marah? Kalau pada anak yang tidak nurut, pada anak yang nurut sedikit aja, pada 1 kali yang nurut, tadi jam pagi sampai jam 2 nurut sama orang tua sama ibu yang lain. Sekali nggak nurut, marah. Oleh apa ini ganti? Saya mengajar SD 10 tahun lebih, SMP 3 tahun, selebihnya saya di SMA. Tahu tak? Jadi anak itu nanti kalau sering dimarahi, pintar tapi nggak optimal, seperti nggak bahagia gitu. Benar, kayak tertekan gitu. Stres. Iya stres namanya, stres. Masya Allah, kasihnya gini. Itu tanggung jawab kita bersama. Maka saya pesankan, Masya Allah, Mbak Yoi kita tuh terlalu pada anak. Kalau kita pada anak tidak marah-marah, anak lain nurut. Tidak usah marah, tidak usah suara keras, nurut. Untuk apa sih semacam ini? Semuanya untuk kebahagiaan di rumah ini. Ya, macam itu. Cuma ini.
Jadi ulai syaitan. Ingatlah ya, orang yang ininya lupa, jangan hibbu syaitan, bahkan antara setan. Khawsirun, rugi ya kapan ibu. Dan tiap hari kapan ya bangkrut. Nah, bangkrut tidak punya kebaikan, masya Allah. Nah, karena itu kembali Bapak Ibu, ayo bersama-sama ikuti panduan bangsa anu semursid kita. Apa sih? Tiap habis salat fardu itu hanya 5 menit sampai 6 menit saja. Ini nanti kalau kita lakukan dengan khidmat, dengan benar-benar, dengan suara dan gini-gini, itu kalau ada di rumah itu menyaksikan lucu. Anak yang sekarang lucu akan digantikan. Loh Bapak itu ini dihubungkan dengan kehidupan sehari-harinya ayah itu. Kok baik? Tidak pernah marah ya sedikit aja tapi baik lagi. Anak-anak mikir, mungkin ayah begini-begini, mungkin ya. Iya, suatu saat akan tanya, iya, mengapa saya cerita ini? Saya mengalami itu ya. Mengalami itu, oh diperhatikan anak. Karena itu Bapak Ibu, jadi panduan kita, ukuran manusia, betapapun ilmu agamanya tinggi, berceramah kemana-mana, satu ukuran, berakhlak apa enggak? Akal kaki apa? Akal pun itu aja. Nah, kadang-kadang kita akan terbalik. Ya, kita ini terbalik. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Kadang-kadang kita pada orang lain, tetangga baik, teman baik, sering. Nah, masya Allah. Karena ada apa? Ada pertunjukan semacam itu, ada apa? Di selatan, ya, ada apa namanya? Nyakir, nyamar. Tapi kebetulan ada saya lihat bukan di yang tandaan, bukan di selamatan ada nyamar. Ada apa? Nyamar. Sering nyamar, tapi mungkin salah meletakkan. Mungkin pada keluarganya tidak sebaik itu. Ayo kita balik kalau kita awal dari keluarga dulu. Setelah diri kita, kenapa? Memang gitu Al-Qurannya. Anfusakum wa ahlikum. Anfusakum dulu. Maka dari milik diri kita. Kultum mas'ul arwiyah. Subhanallah. Nah, dari 3 hal yang namanya mahabbatullah tadi, apa tuh? Apa tadi namanya? Nah, surga dunia tadi. Ya. Yang ketiga adalah yang pertama cinta pada Allah. Kita bisa cinta pada Allah yang memang hakiki kita mengikuti semursid. Kedua, ma'rifatullah, yaitu karena dikenalkan dari semursid. Nah, kemudian ketiga, untuk sebagai tanda terima kasih kita pada semursid itu bukan membalas yang lain-lain, mengikuti panduan beliau. Apa? Zikir pada Allah pada siap saat, siap keadaan, siap tempat, ala kulli halin. Dulu ala kulli halin. Berpikir pada Allah SWT dalam keadaan apapun, dimanapun dan ini kalau tidak bertoriko, tidak bisa. Karena zikir ini sebagai sarana doa. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau kita zikir bisa setiap saat semacam itu, alhamdulillah. Nah, udah tekan sarana atau alat untuk mendirasakan diri kita ini. Dan lanjut apa tadi? Ya, di dunia itu surga. Barang siapa yang masuk surga dunia,
maka orang itu tidak akan menikmati surga akhirat. Apa itu tadi? Tadi kita pada Allah, marifat pada Allah, zikir setiap saat. Yang mana ya ini? Ini Bapak Ibu perlu diregenerasikan pada anak-anak kita. Kalau punya anak yang perlu diajak, di rumah ada temannya diajak, sampai untuk menikmati surga dunia. Nanti akan tidak apa sementara main HP mamanya di sana belakang, anak main HP tidak apa-apa kan gagal. Daripada di rumah main HP sendiri. Jadi kan ada ceramah-ceramah. Mereka dengan ilahi. Jadi kalau ini jalan, maka kita sudah satu langkah bisa milik diri kita sendiri. Baru nanti wariku dari mana? Dari jagalah dirimu dan keluargamu dari segala sesuatu tingkah laku, perbuatan, ucapan yang menjurus ke neraka. Ibnu Abbas memberikan penjelasan seperti ini. Laki-laki mendukung Pak amalnya kita. Dia mengatakan menafsirkan wa'alaikum naroku, maka laksanakan taat-taat Allah menjalankan perintah dan menjalankan larangan, gitu ya. Ini bukan saya berikan di tafsiran beliau Ibnu Abbas semacam itu. Laksanakan ketaatan yaitu menjalankan perintah dan menjalankan larangan. Suruhlah anak-anakmu selalu berzikir pada Allah SWT, selalu berzikir. Niscaya engkau akan terhindar dari api neraka. Dan yang semacam itu nanti kalau sudah dewasa ikut, umpamanya dalam keadaan bahaya, meskipun belum dewasa, ya belum balik. Tapi kalau dalam keadaan kelihatannya ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan anak ini, kita tidak apa-apa. Oh ini seperti apa dari nafas ini, ada yang SD ditakut karena dalam keadaan darurat. Kalau kita sudah menyampaikan semacam itu, ya, maka kita sudah meregenerasikan sebulan dikit pada penerus. Apa untungnya? Andaikan kita pulang, gak sempat dikit dengan sempurna, nanti bisa menyempurnakan diri dengan apa? Dengan amal dikit. Sempurnakan dari amalannya. Karena amal dikit ini itu sebenarnya alat sarana untuk mencapai segala tujuan apapun. Bukan hanya sebuah alat amalan atau apa ya, yang alat ya amalan. Dan amal yang paling mudah digunakan untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Orang paling mulia di dunia siapa? Orang pertama. Orang pertama. Kalau ini bagian dari dunia, kalau ada orang seluruh dunia itu, kalau Allah ingin mengangkat seorang wali, kasih bagi Allah untuk menggantikan kasih yang pulang rahmatullah, maka dipilih dari mereka dari orang yang paling bertakwa seluruh dunia. Takwa ini semacam itu ya. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan tidak karena manusia. Pandangan Allah yang paling mulia itu orang bertakwa. Nanti tujuan ini bisa tercapai dengan mudah dengan zikir. Kalau kita sudah berzikir la ilaha illallah, nah minimal yang sholat waktu 165 tambah 3 tadi, jadi lama-lama akan terbersihkan
kesalahan, dosa, dan diri terbersihkan. Seperti mobil kaca hilang, mesin tidak mesin mobil, mesin itu hilang karena kalau kaca hilang maka gerakan mesin ini jos, ya, cepat. Nah cepatnya gerakan mesin itu akan bersih, memperbesar kualitas keimanan. Nanti lama-lama Pak bersihnya ini kan dibersihkan terus bersih, maka gerakan itu tidak hanya 1 menit itu 60 kali. Naik jasad jantung itu tidak bisa melebihi kapasitas lebih dari 80 kali. Ya bisa, tapi cepat pedot. Karena dokter mengatakan bahwa minimal jantung kita minimal 60 kali, maksimal 80 kali. Ya itu kalau jantung, yang jantung dohir itu. Kalau jantung ruhan itu tak terbatas. Saya menyampaikan, kalau kita umpama 1 menit 60 kali saja, ya cukup. Kali kalau para wali-wali Allah itu lebih dari itu. Bahkan saya ilustrasikan, kalau kita cuma titik. Kalau para mursyid, apalagi kalau kamil, itu nggak ada titiknya sambung berupa apa? Garis. Sehingga setelah tahu waktu macam itu tekniknya para mursyid. Kamu. Maka jangan sembrono. Jangan sembrono bahasanya. Jangan apa? Bahasa Indonesianya. Iya. Ngawur. Iya, cerdas. Iya, jangan main. Wali saja yang kasih. Kalau seorang musuh wali, maka Allah mengatakan akan nyata perang pada orang yang musuh. Apalagi ini rajanya wali. Misalnya nanti saya ibaratkan, ya. Ibaratnya mursyid itu bintang. Ini bukan saya sih. Rasul menyampaikan, karena ashabi kan ujung. Jadi para sahabat Rasulullah itu seperti bintang. Artinya apa? Punya tenaga, punya sinar sendiri. Tidak seperti bulan. Bulan kan mantulkan saja. Kalau matahari itu punya, sehingga seluruh komponen jamaah di matahari, bumi, Jupiter, dan sebagainya itu semua tenaga dari matahari. Maka kalau komponen atau keluarga, sahabat atau muridnya matahari kepingin mendapatkan terus tenaga atau kekuatan dari matahari, harus mengikuti sunatullah apa? Kalau bumi harus berputar minimal 24 jam sekali putaran. Nah gitu. Nah, kalau satu hari ini, satu putaran 24 jam rutin, istiqomah semacam itu, maka bumi bisa mengikuti kemana matahari berjalan. Kita juga gitu. Kalau ini jalannya 60 kali setiap menit, ya, itu nanti kita mampu ikuti bangsa apa? Ngoten katanya para senior kita. Pengalaman kan tidak hanya mengalami sendiri, ya, mungkin bisa baca dan sebagainya. Begitu. Nah, semacam itu. Nah, jadi nanti ini Bapak Ibu, ini tergantung pada seberapa kita mengamalkan tiap harinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Yahya Khudin, bukan suaranya tapi kejalan. La ilaha illallah. Mereka sekali bicara seperti itu. Tapi lama-lama pasti bisa ada dimasukkan, gitu kan? Oleh bangsa. Sehingga nanti ini kalau kita jalan, indah hidup itu. Kita hidup sebahagia. Mengapa kita gak bahagia? Karena tidak bisa merasa kebahagiaan itu. Allah dekat kan? Halo? Allah dekat apa jauh? Dekat. Faedah salah di hati, kau tadi ya. Pak ini korip, gitu kan. Sebenarnya kalau ada hamba tanya aku dekat. Mengapa kita tidak bisa bersama kedekatan? Karena rasa kita tertutup. Jadi fungsi rasa kita, rasa
Kalau mata tentu dalam debu ya. Kalau rasa itu boleh. Nah, rasa yang di dalam diri namanya latoif itu ketutupan oleh sudah yang telah dilakukan. Maka juga la ilaha illallah. Lewatkan dan judul la ilaha illallah, la ilaha. Meskipun itu tidak hanya 3 kali saja, yang selebihnya harus ikut sehingga judul tetap. Nanti lama-lama tidak hanya giat akas beribadah, tapi senang beribadah. Tidak hanya giat memberikan sesuatu pada orang, tapi senang. Itu nanti. Itu ya jadi itulah dari ini la ilaha illallah. Kemudian nanti akan menyempurnakan sholat. Sholatnya sempurna, maka semua kan. Kami jalanlah setiap saat dengan takwa. Itulah kata Nabi, ittaqillaha itu mah kita bertakwa pada Allah setiap saat. Apa takwa itu? Takwa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan setiap saat, setiap keadaan. Nah, tuh. Nah, kalau ini jalan nanti kita, ini kan perintah Allah, ya? Perintah Allah setiap saat. Kalau ini jalan nanti kita jangan perintah Allah. Kalau ini jalan mesti terhindar berbuat kemaksiatan. Itulah takwa. Jadi kuncinya dikir. Mudah-mudahan dengan kader kita semuanya ini, terutama membaca Ibu Haja Irma dan keluarga, nanti asa dipimpin Allah SWT untuk semakin lama keluarga semakin dekat, semakin indah, semakin bahagia, semakin sempurna dengan menyempurnakan dari Allah SWT tentang Islam, iman, ihsan, lahir, batin, rasa. Diberkati nasihat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena aku juga saudara kita. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.